Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kak Rafiq, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke. Apa kabar teman-teman Kak Rafiq selama perjalanan berangkat sekolah tadi? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah lancar. Oke. Kak Rafiq boleh minta satu anak untuk memimpin doa. Boleh, silakan dari satu kalian untuk memimpin doa. Baik Pak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, kita pagi ini akan belajar tentang bab 2, yaitu cerita tentang Indonesia kita. Di sini tujuan dari pembelajaran ini yaitu satu, peserta didik dapat menyebutkan peristiwa perjuangan para pahlawan dalam upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terus yang kedua, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai perjuangan, keberanian dan pengorbanan dari para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Juga melalui penayangan video, nanti Pak Rafiq akan menayangkan video tentang perjuangan para pahlawan kita terdahulu saat untuk meraih kemerdekaan. Oke. Sebelum kita mulai belajar, Kak Rafiq absen dulu ya. Iya, Pak. Ya Pak. Atau Rizky, Oke Pak. Umi, Ada, Pak. Alfia, Hadir, Pak. Dila. Hadir. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Tidak ada Pak. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, dari kalian sudah pernah nggak mendengar kemerdekaan itu, Indonesia merdeka pada tahun berapa? Pada tanggal 17 Agustus 1945 Pak. Ya betul Mas Rizky. Ini mari kita bahas tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia dari era kolonial hingga negara modern. Tahu nggak, sebelum merdeka Indonesia dijajah Belanda berapa tahun? 350 tahun Pak. Nah, salah Mas. Kalau 3 abad dari menurut buku PKN itu pada penjajahan era penjajahan Belanda, yaitu penjajahan Belanda berlangsung selama kurang lebih 300 tahun. Ini pada itu sangat merubah struktur sosial, ekonomi dan politik di Indonesia, terutama memicu rasa nasionalisme. Dan era penjajahan Belanda itu di Indonesia berlangsung selama 300 tahun. Nah, yaitu dari tahun 1800 sampai berapa Mas?
1942. Namun jika dihitung penjajahan Belanda di Indonesia dalam berlangsung selama 350 tahun. Jadi dihitung dengan apa? Tahunnya. Tapi secara itu cuma 300 tahun. Dan terkait penjajah Belanda, ada beberapa fakta terkait dalam bentuk penjajahan Belanda di Indonesia, yaitu Cornelis Denhout adalah orang Belanda pertama yang mendarat di Benteng pada tahun 1950 ke 1596. Terus tujuan Belanda dari datang ke Indonesia untuk, apakah ada yang tahu tujuan Belanda datang ke Indonesia? Untuk menguasai Indonesia. Tujuan utama dulunya itu tentang bangsa Belanda ke Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah. Dulunya Indonesia bukan, nama negaranya bukan di Indonesia tetapi Indonesia, karena orang Belanda dulu mengatakan dikira Indonesia itu adalah negara India. Terus kalau itu aspek kontroversi dari ini, Mas, dari penjajahan Belanda adalah praktek kerja paksa atau kerja lagi. Terus pada 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamasikan oleh siapa? Oleh Insinyur Soekarno, Pak. Karena Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus oleh I.R. Soekarno dari penjajahan Jepang. 17 Agustus itu sebagai menandai lahirnya Indonesia yang merdeka. Terus perang kemerdekaan pada 1945 sampai 1946, perang antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan melibatkan banyak pertempuran dan perjuangan rakyat. Salah satunya yaitu masa penjajahan Indonesia mengalami penjajahan dimulai sejak abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20 yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Indonesia. Masa penjajahan Belanda yaitu pada 1602 sampai 1942. Dampak dari penjajahan Belanda yaitu adanya eksplorasi sumber daya, penyebabnya kerugian ekonomi besar bagi rakyat Indonesia. Salah satunya terjadinya dampak dari penjajahan Belanda yaitu terbentuknya organisasi pertama di Indonesia yang pada 1008 yaitu organisasi Budi Utomo. Yaitu pada organisasi ini berfokus pada pendidikan dan budaya dalam pergerakan nasional. Terus pada 1911 bentuknya Serikat Islam dibentuk untuk memperjuangkan hak
ekonomi dan sosial umat Islam, memberikan suara bagi komunitas yang termerdeka. Terus pada pertempuran pada 1920 sampai 1945, yaitu akhirnya organisasi penggerak munculnya organisasi seperti PNI, Masyumi dan PKI yang masing-masing memiliki tujuan dan metode perjuangan yang berbeda, menciptakan dinamika pergerakan nasional. Terus adanya peristiwa 1926 itu sampai 1927 yang pemberontakan dan penampakan pemimpin pergerakan oleh Belanda merupakan titik balik yang mempertegas perjuangan kemerdekaan dan meningkatkan solidaritas di antara rakyat. Terus diteruskan adanya perang dunia kedua. Oke, jadi kita pertengahan materi. Mari kita explain dulu ya. Nanti adik-adik tirukan cara seperti ini. Kalau tepuk satu jari, tuk tuk tuk, dua jari, tuk tik, tiga jari, tak tak tak, lima jari, tuk tuk tuk, lima jari, pok pok pok. Halo semuanya. Baik Pak. Oke, silakan berdiri. Oke. Kita mulai ya. Tepuk satu jari, dua jari, tiga jari, empat jari, lima jari. Halo semuanya. Ya silakan duduk. Terima kasih tadi sudah mengikuti speaking. Saat ini saya akan membagikan LKPD. Ya, belum dikerjakan. Dulu ya. Oke, untuk pengerjaannya satu, berdoalah sebelum mengerjakan, ya. Terus baca buku yang ada ini, yang ada di sini, yang buku kemarin sudah saya bagikan ke kalian ya. Terus, nanti terus cari biodata tentang gambar pahlawan yang tersebut ini ya, ditulis, terus nanti kalian presentasikan di depan ya. Bagaimana Mbak Antia? Ada yang kesulitan? Baik Mas, isi sudah banget susah ya. Dan saya Mbak Umi. Sudah Mas Bang. Oh ya, ya sudah. Ini yang sudah siap untuk maju siapa? Saya Pak. Oh, ya, nanti Mas Rizky silakan maju Mas Rizky. Baik Pak. Presentasikan hasil pekerjaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah pahlawan yang dalam diplomasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pahlawan di sini yang saya ambil adalah pahlawan diplomasi, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah suatu tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menjadi seorang proklamator atau menjadi seorang tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus. Beliau lahir di Blitar dan beliau adalah seorang tokoh pertama yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat Indonesia dalam keadaan dijajah oleh Jepang, dan saat itu Jepang dalam keadaan kalah Perang Dunia Kedua setelah dibom atom oleh Amerika Serikat, dan Jepang mengalami menyerah tanpa syarat. Kemudian Sultan Syahrir dan kawan-kawannya mengetahui kabar tersebut, sehingga seorang tokoh pemuda menculik Insinyur Soekarno untuk diungsikan ke Rengas Dengklok, dan kemudian untuk meminta Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaannya. Dan Insinyur Soekarno adalah menjadi tokoh orang pertama yang menjadi Presiden Republik Indonesia saat itu. Terima kasih. Mari kita akan pelajaran tadi, kesimpulannya ini ya teman-teman, yaitu kemerdekaan adalah tongkat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Kita sebagai anak Indonesia harus selalu belajar dan belajar terus. Dan marilah kita jaga dan tingkatkan pengetahuan kita untuk masa depan. Ya. Dari pembelajaran ini, perasaan kalian bagaimana teman-teman? Sangat senang Pak, karena bisa mengetahui imperialisme dan penjajahan di Indonesia hingga negara ini merdeka. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama, ya teman-teman. Ya, Pak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.